Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita mendengar firman, kali ajak kita semua angkat pujian yang berkata, Aku Anak Raja. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita buat gerakan lagu Aku Anak Raja. Adik-adik, sebelum datang membaca firman Tuhan, kami ajak kita semua untuk berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah di pagi ini. Kami anak-anak-Mu rindu untuk mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, agar kami sebagai anak-anak dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami bersama keluarga maupun di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Ester pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Ester pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk ke pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dipetangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa arti dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendarahan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat-surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai.
Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sedikit berbeda. Setelah beberapa minggu kita belajar tentang tokoh laki-laki dalam Alkitab, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh perempuan pemberani yang dipakai Tuhan untuk menjalankan rencana pembebasan bagi bangsa Israel. Tokoh ini kita kenal dengan nama Ester. Ester adalah seorang gadis keturunan Yahudi dan juga ia adalah anak yatim piatu yang kemudian diangkat oleh Mordekai menjadi anak angkatnya. Ester juga adalah seorang yang baik hati, cantik perawakannya, juga menimbulkan kasih sayang kepada setiap orang yang melihatnya. Suatu ketika, Raja Ahasiweros, seorang raja dari negeri Persia, menitahkan kepada para pelayannya untuk mencari seorang gadis menggantikan Ratu Wasti. Nah, setelah itu Ester kemudian dipilih oleh Raja Ahasiweros menjadi ratu di kerajaan Persia menggantikan Ratu Wasti. Nah, adik-adik, dalam istana Raja Ahasiweros juga ada seorang bernama Haman. Haman adalah seorang agam. Dia juga diberikan kekuasaan yang besar oleh Raja Ahasiweros. Ketika semua orang sujud menyembah kepada Haman karena kekuasaannya, Mordekai paman Ester menolak melakukan hal ini. Mengetahui hal ini, Haman kemudian menjadi marah dan berniat untuk membunuh Mordekai dan juga seluruh bangsa Yahudi. Haman kemudian memberitahukan hal ini kepada Raja Ahasiweros bahwa ada orang-orang dalam istana raja yang menolak untuk menjalankan perintah raja. Raja kemudian menyetujui rencana dari Haman, yaitu untuk membunuh semua orang tersebut termasuk Mordekai. Nah, mengetahui hal ini bahwa bangsa Yahudi dan dirinya akan dibunuh, Mordekai kemudian menjadi sedih hati dan melakukan perkabungan. Mordekai mengenakan pakaian kabung dan berjalan mengelilingi istana raja. Nah, melihat hal ini, Ester sebagai ratu kemudian meminta Mordekai untuk berhenti melakukan hal ini dengan mengirimkan pakaian kepada Mordekai agar Mordekai menggantikan pakaian kabungnya. Namun, Mordekai menolak melakukan hal itu. Mordekai malah meminta Ester untuk menghadap kepada raja dan memohonkan keselamatan bagi bangsa Yahudi. Atas perkenanan Tuhan kepada Ratu Ester, maka Raja Ahasiweros tidak jadi membunuh Ratu Ester. Bahkan lebih daripada itu, raja mengulurkan tongkat emasnya dan berniat mendengarkan permintaan Ratu Ester. Nah, Haman yang telah mempersiapkan tiang untuk menghukum Mordekai dan bangsanya kemudian menjadi takut setelah Ratu Ester menyampaikan permintaannya kepada raja dan mengadukan tindakan Haman untuk membunuh bangsa Yahudi. Nah, atas hal ini, Raja Ahasiweros kemudian menjadi panas hati dan menjadi murka terhadap Haman. Haman kemudian dihukum pada tiang yang telah dipersiapkannya untuk menghukum Mordekai dan juga bangsa Yahudi. Nah, adik-adik, dari cerita ini, cerita tentang Ester, kita belajar bahwa Tuhan bisa memilih dan memakai siapa saja dari antara kita, asal kita mau memiliki sikap yang baik dengan mengasihi Tuhan. Kita juga harus mau peduli kepada orang lain, baik yang memiliki masalah ataupun yang mengalami ketidakadilan, baik itu saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, ataupun teman kita. Kita diajarkan untuk peduli dengan mereka atas ketidakadilan dan masalah yang mereka hadapi. Kita juga harus mengandalkan Tuhan melalui doa dan memohon agar Tuhan mau menggerakkan hati kita agar kita mau dan mampu untuk peduli terhadap orang lain. Sekian cerita kita hari ini. Sampai jumpa.
kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.